Serial Killers periode 2020-an. Yang aku heran sih, habis COVID malah kasus kriminalnya tuh naik lagi ya. Kita mulai dari Wawon Erawan. Dalam waktu kisaran tahun 2020 sampai 2023, udah ada 9 orang korban yang berakhir di tangannya guys. 3 ada di Bekasi, 4 di Cianjur, 1 di Garut, dan seorang lagi masih dinyatakan menghilang. Kalau ngeliat pernyataannya ahli kriminal dari UI sih, ada faktor ekonomi sama masalah keluarga. Ya, emang sejalan sama keterangan kasus di Bekasi, soalnya yang terbunuh itu satu keluarga korban penipuan Wawon sama temannya. Mereka ketipu karena ngakunya sebagai orang sakti dan bisa ngasih kekayaan ya. Padahal mah di ramuan kopi yang dikasih ke keluarga udah dicampur sama racun biar bisa nyuri dengan tenang. Tapi yang lebih tragis korbannya ini adalah istrinya sendiri. Selain keluarga, ada juga TKW yang kena tipu karena pengen merubah nasibnya guys. Nah, biasanya korban gak sadar karena dia tuh bisa pura-pura jadi orang lain dengan mengubah suaranya. Kalau udah kayak gini kan masuknya udah pembunuhan berencana ya. Apalagi kesaksiannya bakal lanjut terus kalau tidak ketangkap. Kok ada ya orang kayak gitu di dunia ini guys. Tapi yang bikin makin heran sih, orang-orang kenapa masih percaya deh sama perdukunan untuk jadi kaya. Ya, apa karena COVID makanya pas susah jadi kepepet dan nyari orang macam Selamat Tohari ini. Itu juga sama ya guys, ngakunya bisa ilmu gaib dan jadi dukun untuk menggandakan uang. Cuma seperti yang kalian tahu, kalau menggandakan uang di dukun ya semuanya tuh cuma omong kosong doang. Sampai akhirnya korbannya pada sadar sendiri. Nah, giliran diminta balik duitnya, dia kibulin lagi tuh dengan menggiring ke kebun yang kosong. Katanya ritual ini lebih sakti, tapi syaratnya mesti minum ramuan yang lebih ampuh. Padahal isinya udah dikasih racun dan juga obat penenang. Ada nih salah satu pengakuannya yang konyol abis. Di rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Masih jadi siang, nggak jam curiga. segini? Jam segini? Iya, jam segini itu udah Ritualnya kira-kira berapa ada jam? di sini. Ritualnya. Ya 1 jam. Dukun kok takut ya? Tapi ada juga korban yang gak mau kejebak sama tipu muslihatnya. Makanya Prasetyo nge-WA anaknya kalau dia nggak kembali, maka cari aja dukun gadungan satu ini. Benar aja dong, wasiatnya jadi kenyataan karena dia tuh termasuk sebagai korban racun tadi. Tapi berkatnya semua kebusukan dukun ini ikut terbongkar ya guys. Bahkan ada 12 orang yang ikut dikubur di halaman belakang rumahnya. Mau gimana pun juga menurut aku perbuatan kayak gini pasti bakal ketahuan cepet atau lambat sih. Dan yang namanya pembunuhan berencana kan udah pasti ya hadiahnya adalah hukuman mati. Ingat, jangan percaya 100% sama iming-iming bisa gandain uang ya guys. Sama berhati-hati juga sama orang baru di sekitar kita ya. Soalnya kita nggak tahu kan orang tadi kayak Otori Effendi ini masih ada atau enggak.